Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ala raz'ihi laqadir. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikan kehidupan setelah kematian. Ayat ini turun 1400 tahun yang lalu. Mencirikan bahwa ketidakpercayaan kepada Allah, ketidakpercayaan kepada Tuhan itu bukan hanya sekarang saja hidup berkembang biak. Di zaman Rasulullah pun seperti itu. Karena kalau ditilik dari ayat ini ada semacam ketidakpercayaan kepada Muhammad tentang hari penghisapan, tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan yang dimana manusia akan mendapatkan pahala yang terbaik adalah surga atau pahala yang terburuk adalah neraka. Jadi kaum kafir Quraisy ini selain mereka terlalu memuja kepada berhala-berhala yang berjumlah 360, di kaum cendekiawannya, di kaum intelektualnya, di kaum para bangsawannya itu ada juga mereka yang gaya hidupnya memang gaya hidup hedonis, gaya hidup bermazhab, bermewah-mewahan, bermazhab memuaskan hawa nafsu. Karena kalau kaum berhala pasti sedikit banyak itu percaya akan adanya pembalasan setelah kematian. Namun ketika ayat ini dihujahkan kepada Muhammad dari lidah Jibril yang suci, ini menunjukkan bahwa di masa itu juga ada kaum ateis itu, kaum yang tidak percaya Tuhan. Dan mereka mengolok-olok agamanya Rasulullah. Sekali lagi, itu orang yang sangat apes. Orang yang sangat apes itu, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Gosok, Hindun dan kawan-kawan itu, Abu Khotok itu apes. Karena mengikuti jejak Namrud, mengikuti jejak Fir'aun, mengikuti jejak musuhnya Nabi Saleh, mengikuti jejaknya musuhnya Nabi Hud dan nabi-nabi yang lain. Allah menerangkan sendiri, musuh-musuh Nabi itu letaknya jahanam dan tidak ada syafaat di situ. Sesuci apapun Rasulullah, sesuci apapun Muhammad, sesuci apapun Ibrahim dan nabi-nabi yang lain, itu yang ditakutkan iblis lanatullah tuh di situ. Karena mau tidak mau, apa yang menjadi sunnah para musuh Allah ditempatkan di jahanam, otomatis iblis bermusuhan dengan Adam. Masa iya Adam masuk neraka, iblis yang masuk surga? Ya nggak mungkin. Jelas-jelas iblis mendekik kepada Adam, tidak mau sujud. Dengan segala logika sesatnya itu, dengan segala kesombongannya itu, dengan segala kedengkiannya itu. Jadi hati-hati. Meski kita ini penuh maksiat, meski kita ini penuh dengan kejahilian, meski otak kita ini sangat luar biasa bodoh, baca nurani ketika kita melihat kebaikan dan menyenggol kemaksiatan kita. Jangan sampai kita berlaku seperti Abu Lahab, di mana Allah menurunkan surat Al-Lahab. Itu sudah menjadi patokan bagi jahanam untuk membakar Abu Lahab sampai kapanpun. Bahkan sampai detik ini masih terbakar di perut bumi. Riwayatnya mengatakan tubuhnya itu terperosok ke dalam perut bumi, seperti ajab-ajab di film Indosiar itu. Jadi ketika kita dicemoohkan oleh kaum kafir, ketika kita dicemoohkan oleh kaum ateis, kaum gnostik, kaum Helenis, kaum
nihilisme maksud saya, tak perlu dipusingkan. Tidak ada seujung debu pun. Apa yang kita rasakan ini, kejengkelan yang kita rasakan ini, Rasulullah sudah merasakannya. Karena puncak kejahilian itu di Arab. Bagaimana mungkin tonggak Nabi Ibrahim, Hajar Aswad, pada masa itu benar-benar luar biasa iblis laknatullah. Menyesatkannya sampai ke titik yang paling nadir. Dicemoohkan. Ini orang kalau nggak gila mungkin kerasukan setan, kerasukan jin. Seperti itu cemoohan-cemoohan orang yang tidak percaya agama, tidak percaya Tuhan kepada Nabi Muhammad. Dan apakah Muhammad langsung mengatakan ente kafir, ente sesat, ente laknat? Ya tidak. Lidah Rasulullah, lidah para nabi itu haram hukumnya untuk menjalimi musuhnya, menjalimi umatnya. Haram. Satu-satunya nabi yang membunuh tanpa izin Allah itu hanya Musa. Dari 124.000 umat Syiah mempercayai ada nabi. Dan bagi Sunni itu mempercayai 25 nabi yang besar. Hanya satu yang membunuh tanpa izin Allah dan Allah murka. Ini kita baru paham Al-Quran gak nyampe 5%. Gak nyampe 5%. Al-Quran itu luas, 6.000 ayat lebih. Samudranya dalam. Baru berenang di pinggir seujung dengkul, seujung kaki, mata kaki, udah merasa memiliki seluruh dunia. Merasa surga itu adalah haknya dan neraka itu tidak mungkin menyentuhnya. Ketololan-ketololan, kebodohan-kebodohan iblis laknatullah yang disisipkan kepada mereka itu sangat membuat para ateis tertawa. Kaum kafir terbagi dua ya, yang tidak menyakiti umat Muhammad dan yang menyakiti umat Muhammad. Ini kaum kafir yang sedang kita hadapi, ini kaum kafir yang ingin menyakiti umatnya Muhammad. Ya pasti tertawa terbahak-bahak. Kelakuan-kelakuan ISIS, Al-Qaeda, Taliban dan sebagaimana itu, akalnya benar-benar tidak ada lagi. Benar-benar tidak ada lagi. Sementara Allah menisbahkan, tanpa akalmu kau tidak bisa bertemu aku. Percuma engkau nyungsep sholat tiap hari, zakat, puasa, tai kucing dan sebagaimana lainnya itu, tanpa kau memikirkan aku itu letaknya di mana, seperti Ibrahim, Tuhanku di mana, Tuhanku di mana. Akal adalah pengganti Muhammad, pengganti Adam, pengganti Ibrahim, pengganti para nabi. Karena luar biasa laknatullah, ketika anak Adam tidak bisa digoda hatinya, akalnya dijumbutkan. Ketika akalnya tidak bisa dibodohi, dikotori dengan kemaksiatan, hatinya didengkikan. Hati-hati. Dan puncaknya itu hawa nafsu itu mainan yang paling standar lah. Dan sejak Adam, di mana Adam terperosok karena memakan buah kuldi, buah kenikmatan. Allah menisbahkan, sungguh Allah benar-benar kuasa menghidupkan kalian setelah kematian di hari penghisapan nanti. Seujung jarah pun Allah tidak akan berbuat jalim. Jalimnya Allah adalah ketika engkau mendapat pahala yang terburuk adalah neraka. Dan makasihnya Allah adalah ketika engkau mendapat pahala yang terbaik adalah surga. Itu saja risalah dari Muhammad, tidak kurang tidak lebih. Namun itu luar biasa iblis memang. Kedengkian iblis yang dulu dijadikan oposisi di zaman Adam, itu luar biasa berkembang biak itu di hati Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Kotok, Hindu dan kawan-kawan, Abu Gosok lainnya itu. Jangan sampai kita mengikuti mereka. Kasihan. Insya Allah, alhamdulillahirabbil alamin.